Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Wina Ariheni, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, ciri-ciri pada makhluk hidup itu terdiri atas 7. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga tumbuh, yang keempat peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, yang kelima mengeluarkan zat sisa atau ekspresi, yang keenam berkembang biak, yang ketujuh memerlukan makanan atau memerlukan nutrisi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, di situ ada bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat kita amati pergerakannya secara langsung. Bagaimana cara mengamatinya? Kita dapat melihat manusia dan hewan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cara ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang lari, dan ada yang berjalan, dan kemudian ada lagi yang tidur. Nah, sedangkan pada tumbuhan pergerakannya lebih susah kita amati. Kenapa? Karena tumbuhan itu bergeraknya dengan cara dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Contohnya, tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan cahaya. Dari mana arah datang rangsangan cahaya? Nah, tumbuhan tersebut akan tumbuh mengarah dari mana arah datangnya cahaya tersebut. Contohnya, tumbuhan yang kita tumbuhkan atau yang kita letakkan di jendela kamar. Nah, lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan mengarah dari mana arah datangnya cahaya atau akan membengkok dari mana arah datangnya cahaya. Nah, itu buktinya bahwa tumbuhan tersebut sudah bergerak dari arah rangsangan cahaya. Nah, ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup itu sudahlah jelas. Kenapa? Dari mana kita bisa mengamatinya? Yang pertama, dari berat badan kita. Dari mulai bayi sampai sekarang, berat badan kita terus bertambah. Nah, kemudian sama juga halnya dengan tinggi. Tinggi badan kita juga sama, bertambah dari bayi sampai dengan sekarang. Dan kalau dia berkembang, ya, di situ kita dapat buktikan bahwa organ-organ reproduksi kita sudah mulai aktif, yaitu kalau dia pada perempuan sudah mengalami yang namanya menstruasi, kemudian sudah membesar, kemudian tumbuhnya payudara, itu termasuk ciri-ciri perkembangan. Nah, sedangkan pada pria, ciri-ciri perkembangannya yaitu dengan cara tumbuhnya kumis, kemudian adanya jakun, kemudian tumbuhnya rambut-rambut di sekitar kelamin, tumbuhnya rambut-rambut di sekitar ketiak. Berarti kita sudah mengalami yang namanya perkembangan. Nah, ciri yang keempat adalah peka terhadap rangsang atau yang disebut dengan iritabilitas. Nah, ini contohnya saya kasih pada tumbuhan putri malu. Apabila tumbuhan putri malu itu kita sentuh, maka daunnya akan mengatup. Nah, berarti kita sudah kasih rangsangan sentuhan. Nah, contohnya satu lagi kalau pada manusia. Kalau manusia mencium bau, bisa mengakibatkan yang namanya bersin. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, ekskresi yang dikeluarkan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Kalau dia manusia dan hewan mengeluarkan CO2 dan menghirup O2. Nah, sedangkan pada tumbuhan mengeluarkan O2 dan menghirup CO2. Di situ sudah terjadi hubungan timbal balik atau dia saling menguntungkan. Nah, apabila zat sisa ini tidak kita keluarkan dari dalam tubuh, itu kita akan menjadi penyakit dalam tubuh atau menjadi racun atau menjadi toksin dalam tubuh kita. Maka harus kita keluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, kemudian ciri yang keenam adalah berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak atau bereproduksi pada makhluk hidup sangatlah penting. Kenapa? Apa tujuannya makhluk hidup melakukan reproduksi? Karena reproduksi itu mencegah makhluk hidup dari kepunahan supaya ada keturunannya.
kalau tidak bereproduksi, kalau dia mati, tidak ada keturunannya, maka makhluk hidup tersebut akan punah. Itulah tujuan dari reproduksi atau berkembang biak. Dan yang terakhir adalah memerlukan makanan atau memerlukan nutrisi. Manusia memerlukan makanan atau memerlukan nutrisi mencakup dua hal. Yang pertama itu memerlukan nutrisi secara makro, memerlukan nutrisi secara mikro. Kalau dia makro, membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang sangat banyak, sedangkan mikro membutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, apa saja yang sedangkan mikro membutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, apa saja yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah makro? Yaitu manusia membutuhkan karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah yang sangat banyak. Kenapa? Karena karbohidrat, lemak, dan protein itu akan menghasilkan energi, akan menghasilkan tenaga. Kalau kita kekurangan nutrisi tersebut, maka kita tidak akan ada tenaganya. Dan sedangkan mikro, yaitu jumlah yang tidak terlalu banyak atau tidak banyak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu vitamin dan juga mineral. Mineral dapat kita peroleh dari air mineral, air putih, sedangkan vitamin bisa kita peroleh dari buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.